Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat juara semuanya? Nah, pada hari ini kita akan belajar Microsoft Word mulai dari nol dan mulai dari paling dasar. Nah, video ini kami buat untuk teman-teman yang ada berada di LKP Juara dan juga teman-teman yang berada di LKP-LKP lainnya, guna untuk menambah wawasan ilmu, khususnya pembelajaran tentang Microsoft Word dan ilmu-ilmu komputer lainnya. Nah, sobat juara semuanya, Microsoft Word yang kami gunakan pada pembelajaran kali ini adalah Microsoft Word 2019 pada Office 2019. Nah, jadi teman-teman yang masih menggunakan Microsoft Office ataupun Microsoft Word di bawah dari 2019, tenang saja, karena sebenarnya itu tetap sama saja, hanya tampilannya saja yang berbeda. Nah, metode yang kami gunakan di dalam video ini adalah tonton dan praktekkan. Artinya, saat saya menjelaskan sesuatu pada video ini, kalian tonton terlebih dahulu, lalu lanjutkan dengan praktek pada komputer ataupun PC kalian. Karena kalau seandainya kalian bisa, kan kalian juga senang kan? Microsoft Word merupakan salah satu software bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah ataupun mengedit dokumen. Dengan kata lain, Microsoft Word itu digunakan untuk membuat skripsi, buku, makalah, atau beberapa jenis surat yang lainnya. Bisa juga seperti surat cinta. Jangan khawatir, kalau ternyata memang sulit, kami akan menjelaskannya satu persatu kepada kalian semua. Karena nanti video ini akan kami bagi menjadi beberapa part. Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube kami, maka silahkan klik subscribe dan tekan tanda lonceng yang ada di sampingnya agar kalian tidak akan ketinggalan video-video kami selanjutnya. Nah, sobat juara semuanya, pada tahap ini kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan atau menampilkan aplikasi Microsoft Word. Nah, sebelum lebih jauh saya jelaskan, perlu saya ingatkan kembali bahwasanya Microsoft Word yang kita gunakan pada kali ini yaitu adalah Microsoft Word 2019. Baik, ada dua cara bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Word. Cara pertama yaitu dengan tombol menu. Lalu kita cari Microsoft Word. Setelah dapat, kita klik. Nah, maka akan tampil tampilan aplikasi Microsoft Word pertama kali. Lalu kita lanjut ke blank dokumen. Nah, maka akan muncul tampilan aplikasi Microsoft Word secara seutuhnya. Nah, sedangkan cara kedua, cukup hanya mencari ikon Microsoft Word pada desktop layar komputer ataupun laptop. Nah, ini adalah ikon Microsoft Word yang sudah diletakkan di desktop laptop saya. Maka caranya adalah mendouble klik atau mengklik dua kali ikon Microsoft Word. Maka hal yang serupa akan muncul seperti semula. Lanjut kepada blank dokumen. Nah, ini bentuk kembali bagaimana aplikasi Microsoft Word seutuhnya. Nah, itu terserah bagi kalian bagaimana cara untuk menampilkan ataupun mengoperasikan Microsoft Word. Baik kalian sendiri pemilih dari menu ataupun dari icon desktop, itu tidak jadi masalah. Nah, sobat juara semuanya, pada sesi selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian yang ada pada Microsoft Word itu sendiri. Nah, bagian yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah title bar.
Nah, title bar itu biasanya terletak paling atas pada aplikasi Microsoft Word. Dapat kita lihat nama file yang sedang kita buka. Jika kita belum menyimpan dan memberi nama pada file tersebut, biasanya Microsoft Word akan menampilkan file tersebut dengan nama dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, pada title bar juga terdapat yang namanya Quick Access Toolbar. Nah, Quick Access Toolbar terletak biasanya di sebelah kiri paling atas pada Microsoft Word itu sendiri, yang mana pada Quick Access Toolbar terdiri dari menu-menu yang bisa diakses langsung tanpa harus mencari terlebih dahulu. Untuk tampilan defaultnya biasanya berisikan tombol-tombol perintah seperti undo, yang mana undo ini berfungsi untuk membatalkan suatu perintah yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya adalah redo, yang merupakan kebalikan dari undo, yang berfungsi untuk mengulang perintah yang sudah dibatalkan sebelumnya. Yang ketiga adalah print preview, yang berfungsi untuk menampilkan lembaran kerja sebelum akan dilakukan pencetakan. Nah, ini dia. Dan yang terakhir adalah tombol save, yang berfungsi untuk menyimpan file ke dalam laptop atau ke komputer kita. Nah, tidak hanya itu, pada tombol title bar kita juga ada tombol perintah lainnya seperti tombol minimize dan maximize. Minimize berfungsi untuk menyembunyikan lembaran kerja Microsoft Word, sedangkan maximize berfungsi untuk memaksimalkan atau memperkecil layar dari Microsoft Word itu sendiri. Sedangkan close itu berfungsi untuk menutup lembaran kerja Microsoft Word. Nah, bagian selanjutnya pada Microsoft Word yang harus kita ketahui yaitu disebut dengan nama dokumen area. Nah, dokumen area biasanya berisikan tentang scroll bar yang terletak paling kanan, yang berfungsi untuk melihat keadaan dokumen area mulai dari atas sampai ke bawah. Biasanya jarang digunakan karena ada juga mouse yang menggunakan scroll. Selanjutnya pada dokumen area ada juga namanya role yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, role-nya terletak di atas atau disebut dengan nama role horizontal, dan yang paling kiri namanya role vertikal. Nah, bagian pada Microsoft Word selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu adalah menu bar. Menu bar istilah menu yang digunakan dalam Microsoft Word mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian menu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam menu ini terdapat beberapa perintah yang dapat kita pilih dengan mengurut perintah tersebut pada baris menu. Nah, di setiap menu akan terdapat toolbar ataupun yang kita sebut juga dengan nama ribbon, yang merupakan tampilan tombol-tombol sederhana yang dipakai untuk mengakses sebuah perintah yang tertulis pada menu, yang gunanya untuk membantu kinerja kita pada saat melakukan pekerjaan di aplikasi Microsoft Word. Seperti contoh, menu file. Nah, menu file akan berisi lagi menu-menu lainnya, seperti new, yang berfungsi untuk menampilkan lembar kerja baru. Ada juga tombol open, yang berfungsi untuk membuka
file-file yang telah kita simpan di laptop. Ada tombol info yang berfungsi untuk memberikan informasi file yang telah kita buka, seperti ukuran filenya, halaman yang digunakan, berapa kata yang telah diketik, dan berapa lama kita melakukan pekerjaan di Microsoft Word itu sendiri. Ada juga tombol save dan save as. Tombol save itu berfungsi untuk menyimpan data, sedangkan tombol save as itu berfungsi untuk menyimpan dokumen dengan niat untuk mengganti nama file atau tanpa mengubah isi dari file tersebut. Lalu ada tombol print yang berfungsi seperti tombol print preview, yang berfungsi untuk melihat keadaan dokumen kita sebelum kita cetak. Ada tombol share yang berfungsi untuk memberikan data kita atau dokumen kita kepada orang lain. Ada tombol export yang berfungsi untuk mengubah file dokumen Word menjadi PDF. Nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Dan tombol close berfungsi untuk menutup dokumen. Nah, yang terakhir, pada bagian yang terdapat pada Microsoft Word yang perlu kalian ketahui yaitu adalah status bar yang terletak paling bawah. Ini dia, sebelah kiri, yang dimana hampir sama statusnya sama di menu file ya, di info ya. Kalau info tadi menunjukkan berapa besar ukuran, berapa banyak halaman, dan berapa kata yang telah diketik, dan berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk bekerja di Microsoft Word. Nah, pada status bar secara sederhananya hanya ada 3 yang ditampilkan. Yang pertama menunjukkan berapa banyak atau berapa habisnya halaman yang kita gunakan, berapa banyak kata yang kita ketik, dan yang kedua adalah menunjukkan kosakata language ya, bahasa Inggris maupun Indonesia. Nah, bagaimana teman-teman juara semuanya? Banyak kan? Tenang saja, saya yakin kalau kalian seandainya bersungguh-sungguh, kalian pasti bisa menguasai semuanya. Dan jangan lupa kembali untuk mengikuti seluruh bentuk kegiatan pemberdayaan dan video-video kami yang ada di channel YouTube Alif Fayura. Silahkan klik subscribe dan tekan tanda lonceng di sampingnya, like dan juga komen, sebagai bentuk tanda dukungan kalian kepada kami semua, agar kami bisa terus mengedukasi kepada teman-teman semuanya. Dan saya sendiri, Ahmad Fauzi, relawan inspirasi dari Desa Berdaya Sukamaju, Kecamatan Yang Tiram, Kabupaten Jember, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.